Sudah setengah tahun sejak kakek meninggal, tapi belum juga dimakamkan. Hanya karena sepatu Yuan Bao di kaki kanannya tidak bisa dipakai dengan cara apapun. Karena itu, keluarganya secara khusus memanggil seorang dukun desa untuk melakukan ritual. Namun, setelah berkali-kali mencoba, sepatu Yuan Bao tetap tidak bisa dipakaikan kepada kakek. Akhirnya, karena terpaksa, dukun nenek Niao memanggil seorang tukang cukur desa bernama Liao Fan. Setelah mengikuti Liao Fan ke aula persemayaman kakek, sekilas, aku langsung menyadari bahwa orang ini memiliki penampilan yang berbeda dari orang biasa. Kepalanya luar biasa kecil, hanya seukuran kepalan tangan pria dewasa. Selain itu, wajah kakek sangat mirip dengan tikus. Setelah memberitahu keluarga yang berjaga tentang maksud kedatangan mereka, Liao Fan mulai mengamati dengan seksama tubuh kakek yang terbujur kaku. Saat ia memeriksa telapak kaki kakek, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia mengambil sepatu Yuan Bao dan membandingkannya. Sepatu Yuan Bao di kaki kanan ternyata jauh lebih kecil dibandingkan dengan kaki kiri. Saat dia melepas kaus kaki kakek yang aneh, dia langsung tertegun di tempat. Ternyata kuku jempol kaki kanan kakek telah tumbuh tak terkendali. Jelas merupakan pertanda awal dari perubahan mayat. Kuda yang berdiri di samping melihat kejadian ini juga ketakutan setengah mati. Namun, Liao Fan berkata bahwa ini bukan hanya sekadar perubahan mayat biasa. Dia memanggil putri kakek masuk ke aula persemayaman. Dengan nada serius, Liao Fan memberitahunya bahwa tubuh ini harus segera dikremasi. Setelah berkata demikian, ia menyalakan 3 batang dupa dan meletakkannya di depan tubuh kakek. Saat melihat ketiga dupa berubah menjadi 2 panjang dan 1 pendek, putri kakek tetap tidak mau mempercayai Liao Fan. Dengan marah, ia menuduhnya sebagai penipu jalanan. Mendengar itu, Liao Fan hanya menghela napas. Kemudian, ia mengambil sebatang lilin lemak sapi dari dalam kotaknya. Ia berkata bahwa saat lilin itu dinyalakan, siapapun tidak boleh mengeluarkan suara. Seiring lilin lemak sapi perlahan menyala, perlahan-lahan sebuah wajah manusia mulai terbentuk di dalam ruangan. Dan wajah itu adalah wajah kakek yang telah meninggal. Ia mengendus-endus di atas bahu semua orang. Suaranya menggumam dengan nada menyeramkan. Ia seperti roh kelaparan yang mengawasi segala sesuatu di sekelilingnya. Melihat ayahnya berubah menjadi seperti ini, sang wanita menutup mulutnya rat-rat, tak berani bersuara. Saat wajah itu hampir menyentuhnya, Liao Fan tiba-tiba meniup lilin lemak sapi itu hingga padam, dan tubuh kakek perlahan menghilang dari pandangan. Saat wanita itu masih dalam keadaan ketakutan, Liao Fan menunjuk ke telapak kaki kakek, menyuruhnya untuk melihatnya sejenak. Saat wanita itu menatap dengan saksama, ia melihat bahwa telapak kaki mayat benar-benar tertutup lapisan debu. Ini membuktikan bahwa segala yang baru saja terjadi adalah nyata. Wanita itu ketakutan hingga tak bisa berbicara. Namun, Liao Fan tiba-tiba bertanya padanya, apakah di rumah mereka ada perhiasan berharga? Setelah mengetahui bahwa kakek adalah seorang veteran perang, dan warisannya hanya berupa sebuah pondok jerami, Liao Fan pun menyerahkan keputusan kepada mereka. Apakah ingin mengkremasi mayat atau tidak? Setelah berkata demikian, ia mengajakku keluar dari aula persemayaman. Saat kami baru saja hendak pergi, putra kakek tiba-tiba memanggil Liao Fan. Ia ingin tahu mengapa Liao Fan menanyakan apakah keluarga mereka memiliki perhiasan berharga. Liao Fan tersenyum tipis dan menjelaskan, ayahmu sebenarnya adalah seorang tikus tanah. Tikus tanah adalah salah satu teknik dalam ilmu pencurian. Dengan teknik ini, seseorang bisa melompati atap rumah layaknya berjalan di tanah datar. Mereka bisa menggali tanah hingga ratusan meter dalam sekejap. Kakekmu dulu menguasai teknik ini semasa hidupnya, dan kunci utama dari teknik ini terletak pada kaki kanannya. Di masa perang, banyak mayat terkubur di bawah tanah. Saat kakek menggali tanah, tak terhindarkan jika ia bertemu dengan mayat. Pada akhirnya, racun dari mayat menumpuk di dalam tubuhnya. Mendengar ini, pria itu terkejut luar biasa, karena selama ini, ayahnya tidak pernah menceritakan hal ini kepadanya. Liao Fan menjelaskan, inilah hal yang luar biasa dari kakekmu. Sebab, begitu teknik pencurian ini dikuasai, mencuri harta orang lain akan semudah membalik telapak tangan. Kakekmu adalah seorang veteran perang. Dulu, ia mempelajari teknik ini demi melawan penjajah Jepang. Sekarang, negara sudah damai, rakyat hidup makmur. Jika anak-anaknya mengetahui bahwa ia memiliki kemampuan ini, bisa saja ada yang tergoda untuk menempuh jalan yang salah. Tadi, aku bertanya apakah kakekmu meninggalkan harta warisan setelah kematiannya, semata-mata hanya untuk memastikan hal ini. Sekarang, kakekmu telah pergi dengan damai. Mengapa tidak membiarkan dia pergi dengan lebih bermartabat? Benda lain pun bisa menggantikan jasadnya dalam pemakaman. Mendengar kata-kata Liao Fan, pria itu menangis terseduh-seduh. Dengan penuh rasa hormat, ia membungkuk dalam kepada Liao Fan dan menyetujui kremasi. Di perjalanan pulang, aku tak bisa menahan kekagumanku pada kemampuan luar biasa Liao Fan. Aku memohon kepadanya untuk mengajariku ilmu ini. Setelah tiba di rumah Liao Fan, aku tiba-tiba tertarik pada sebuah lukisan di dinding. Di dalam lukisan itu, seorang Taois sedang mencukur rambut roh kecil. Konon, tukang cukur
biasanya tidak mencukur rambut orang yang masih hidup. Jika mereka melakukannya, pasti ada alasan besar di baliknya. Pria kekar yang berdiri di depan kami ini datang khusus untuk meminta Liao Fan mencukur rambutnya. Bahkan, ia secara khusus meminta potongan rambut pembawa rezeki. Namun, mencukur rambut pembawa rezeki memiliki aturan yang ketat. Pertama, harus membakar dupa dan berdoa kepada leluhur. Kedua, orang yang dicukur harus memiliki hati yang baik. Jika tidak, meskipun mendapatkan potongan rambut pembawa rezeki, ia akan mengalami bencana sebagai akibatnya. Seiring dengan gerakan pisau cukur yang tajam dari Liao Fan, potongan rambut pembawa rezeki yang diinginkan pria itu akhirnya selesai. Ternyata, hasilnya adalah 6 kepala botak yang mengkilap. Melihat kepalanya yang kini botak, ia merasa sangat puas. Tanpa ragu, ia langsung mengeluarkan uang tunai 50.000 dan menyerahkannya kepada Liao Fan. Setelah pria itu pergi, Liao Fan berkata bahwa ia ingin menunjukkan sebuah trik sulap. Setelah mengatakan itu, ia menghembuskan napas ke arah kain putih yang digunakan untuk menutupi pria tadi saat bercukur. Detik berikutnya, kain putih itu perlahan melayang ke udara. Kemudian, kain itu berubah bentuk dan membentuk sosok pria tadi. Melihat kepala pria itu melayang di tangan Liao Fan, aku terkejut luar biasa. Namun, dengan santai, Liao Fan mengambil pisau cukur dan dalam 2 gerakan cepat, ia mencukur kepala yang melayang itu hingga menjadi botak. Kemudian, dengan 1 jentikan jari, kain putih itu kembali ke bentuk aslinya. Liao Fan berkata bahwa ia hanya membantu seseorang menyelesaikan urusan yang belum selesai. Hanya jika semuanya benar-benar bersih, orang yang dicukur itu bisa benar-benar mendapatkan keberuntungan. Dalam beberapa tahun berikutnya, aku jarang bertemu dengan Liao Fan. Setelah lulus SMA, aku pergi ke kota untuk bekerja. Di bawah pengaruh teman-teman yang buruk, aku belajar berjudi. Dalam beberapa putaran, aku kehilangan semua uang yang kumiliki. Mereka mengancam akan membunuhku jika aku tidak melunasi hutang dalam 7 hari. Dalam keadaan putus asa, aku tidak punya pilihan selain pulang ke rumah. Aku memohon kepada orang tuaku untuk memberikan semua tabungan mereka agar aku bisa melunasi hutang. Saat aku bersiap mengambil uang dan melarikan diri, tiba-tiba, Liao Fan datang ke rumahku. Dia bergumam bahwa aku telah ditipu oleh mereka. Namun, ia memiliki cara untuk menyelesaikan masalah ini selamanya. Liao Fan kemudian memintaku membawanya menemui para penagih hutang itu. Awalnya, Liao Fan sengaja kalah beberapa ronde. Ketika mereka merasa sudah pasti menang dan mempertaruhkan semuanya, Liao Fan tiba-tiba menggunakan teknik yang luar biasa, membalikkan keadaan dalam sekejap. Menyadari bahwa mereka berhadapan dengan seorang ahli, mereka tidak pernah menggangguku lagi setelah itu. Liao Fan mengajariku bahwa berjudi bukan soal keberuntungan, tetapi tentang berbagai trik dan teknik yang tak terduga. Seperti kata pepatah, selalu ada langit di atas langit. Tidak ada seorang pun yang bisa menang selamanya. Jika ingin menjadi kaya, seseorang harus mengandalkan kerja kerasnya sendiri. Setelah pengalaman itu, pekerjaanku pun mulai berjalan dengan lancar. Aku bahkan dipromosikan menjadi ketua tim termuda di pabrik. Pada hari ulang tahunku yang ke-18, Liao Fan dengan penuh makna bertanya apakah aku ingin belajar keahliannya. Aku baru saja hendak menjawab, tetapi ayahku langsung menyela. Meskipun Liao Fan tidak bertanya lebih lanjut, aku bisa melihat kekecewaan di matanya. Tak lama setelah itu, keluargaku pindah ke kota, karena orang tuaku sengaja menjauhkan kami. Hubunganku dengan Liao Fan pun semakin renggang. Beberapa tahun kemudian, saat sedang mencalonkan diri sebagai wakil direktur pabrik, aku tiba-tiba menerima telepon. Itu adalah panggilan dari Paman Liao. Begitu mengangkat telepon, aku langsung terkejut luar biasa, karena suara di telepon mengatakan bahwa Paman Liao sedang sekarat. Aku langsung melempar dokumen di tanganku dan berlari menuju terminal bus. Tanpa pikir panjang, aku segera membeli tiket dan bergegas menuju desa. Saat aku tiba dengan tergesa-gesa di rumah Paman Liao, aku melihat dia sedang mencukur rambut seseorang. Melihatnya tersenyum dan memujiku bahwa aku sudah tumbuh dewasa, hatiku terasa sangat sedih. Bagaimana mungkin seseorang yang sehat kini hampir meninggal? Sekarang, ia mengidap kanker dan hidupnya tinggal menghitung hari. Keinginan terakhirnya adalah mencukur rambutku dengan potongan pembawa rezeki. Liao Fan berkata bahwa di dunia ini, pekerjaan secara umum terbagi menjadi 13 kategori, dan tukang cukur termasuk dalam kategori tertua yang disebut Fengmen. Fengmen sendiri terbagi menjadi 2 cabang, Xin dan Jian. Mereka yang membuka lapak di pinggir jalan dan mencukur rambut orang biasa disebut Jian Dao. Sedangkan Liao Fan termasuk dalam Xin Dao, generasi pertama dari tukang cukur Xin Dao. Sebenarnya bukan mencukur rambut manusia, mereka sebenarnya adalah algojo yang melaksanakan eksekusi. Eksekusi ini disebut juga sebagai hukuman pemotongan rambut. Ini adalah metode untuk memutuskan rambut yin seseorang. Rambut yin terbentuk dari esensi darah manusia, dan hukuman ini dapat menghalangi pertumbuhan esensi darah, menyebabkan seseorang kehilangan energi vital dan auranya. Oleh karena itu, sebelum dieksekusi, para narapidana biasanya dicukur hingga botak untuk memutus rambut yin mereka. Bahkan setelah dibebaskan dari penjara, hukuman ini akan terus berdampak.
menyebabkan mereka kehilangan keberuntungan seumur hidup. Karena hukuman ini hanya memerlukan sebilah pisau cukur. Ini juga menjadi metode yang dapat membuat seseorang kehilangan nyawa tanpa disadari. Ingat baik-baik, jangan pernah menyinggung seorang tukang cukur, terutama mereka yang masih mengembara di dunia dengan membawa peralatan cukur. Setelah Liao Fan selesai mencukur rambutku dengan potongan pembawa rezeki, aku langsung merasa tubuhku segar dan penuh energi. Saat aku merasa sayang karena keahlian ini hampir punah, ia tiba-tiba menyerahkan sebuah buku kepadaku, sambil bergumam bahwa ia sudah mendekati ajal dan tidak ada gunanya menyimpannya lagi. Ia memintaku untuk memahami isinya dengan baik di masa depan. Saat itu juga, tubuh Liao Fan tiba-tiba terjatuh ke tanah. Melihat itu, aku segera berlari dan membantunya bangun. Dengan wajah penuh rasa sakit, ia berpesan kepadaku, apapun yang terjadi, lindungilah keahlian ini. Jangan sampai jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah berkata demikian, Liao Fan menghembuskan napas terakhirnya dan tidak bergerak lagi. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah menikah dan tidak memiliki keluarga. Jadi, akulah satu-satunya orang yang berjaga di persemayamannya. Tepat tengah malam, dukun desa, Bibi Ma, datang untuk memberikan penghormatan. Dengan suara pelan, ia memperingatkanku bahwa aura yin di aula persemayaman sangat kuat, jangan bermalam di sana. Namun, aku tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Malam ini, aku harus berjaga untuk Liao Fan. Menjelang tengah malam, suasana di dalam ruangan menjadi begitu sunyi hingga terasa menakutkan. Aku pun mengambil buku Asteris Fengmen Kisu Asteris yang diberikan oleh Liao Fan dan mulai membacanya. Aku tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Tiba-tiba aku mendengar suara tangisan bayi. Selain itu, lilin di dalam ruangan berubah menjadi warna biru pucat. Aku segera keluar untuk memeriksa dengan lebih teliti, dan menemukan bahwa suara itu berasal dari pohon besar. Jika saja Liao Fan masih ada di sini. Jika Liao Fan masih ada, dia pasti akan menangani hal ini. Sekarang dia sudah pergi. Aku tidak bisa hanya diam saja. Memikirkan hal itu, aku langsung mengambil pisau cukur yang ditinggalkan oleh Liao Fan di atas meja. Aku berlari secepat kilat mengikuti arah suara tangisan bayi. Tangisan itu berasal dari rumah Li Dongming di desa. Melihat rumahnya yang masih terbuka lebar di tengah malam, aku langsung merasa ada yang tidak beres. Aku diam-diam menyelinap ke ruang tamu rumah Li Dongming. Di dalamnya, aku melihat seluruh anggota keluarganya. 3 orang, tertidur lelap dengan dengkuran keras. Sementara itu, sumber tangisan berasal dari kamar bayi di samping. Dengan hati penuh kegelisahan, aku berjalan menuju pintu kamar bayi. Tiba-tiba, gumpalan kabut hitam besar keluar dengan deras. Dalam keadaan setengah sadar, aku merasa seperti ada sebuah kaki manusia terbang melewatiku. Begitu kabut hitam menghilang, aku segera berlari menuju tempat tidur bayi. Aku melihat seorang anak kecil dengan wajah membiru. Tampaknya hampir kehabisan napas. Di saat aku panik dan tak tahu harus berbuat apa, pisau cukur di tanganku tiba-tiba memancarkan cahaya merah samar. Melihat itu, aku segera meletakkan pisau cukur di dekat wajah bayi. Bersamaan dengan keluarnya gumpalan asap hitam dari mulut bayi, pernapasannya pun kembali normal. Namun, pada saat itu, suara gesekan aneh terdengar dari pintu. Aku menoleh ke belakang. Aku melihat seluruh anggota keluarga, bertiga, menatapku dengan senyum yang mengerikan. Mereka terus bertanya mengapa aku tidak bersembunyi di ruang aman. Saat aku masih kebingungan, tiba-tiba, aku teringat buku Asteris Fengmen Kisu Asteris yang ditinggalkan oleh Liao Fan. Di dalamnya, ada satu bab khusus yang menjelaskan cara mengusir roh jahat. Dalam situasi darurat ini, aku tidak punya pilihan selain mencoba. Dengan suara kerak, aku menggigit jariku hingga berdarah. Lalu, aku menuliskan karakter Asteris Tui Asteris mundur di telapak tanganku. Segera setelah itu, aku mengerahkan seluruh tenaga dan menepuk ke arah pintu. Bersamaan dengan kilatan cahaya kemasan yang menyilaukan, ketiga orang yang dirasuki di pintu akhirnya menjadi tenang. Ternyata, mengusir roh jahat semudah ini. Asteris Fengmen Kisu Asteris benar-benar luar biasa. Aku membangunkan keluarga yang tergeletak di lantai. Lalu, aku menjelaskan secara singkat apa yang baru saja terjadi. Dari mulut kepala keluarga, aku mengetahui bahwa akhir-akhir ini sudah ada beberapa bayi di desa yang meninggal secara tiba-tiba. Namun, tidak ada yang tahu penyebab pastinya. Dalam perjalanan pulang, semakin kupikirkan, semakin aku merasa takut. Pasti ada makhluk pemakan bayi yang bersembunyi di desa ini. Tapi makhluk macam apa sebenarnya itu? Demi mencari tahu kebenarannya, aku begadang dan membaca Asteris Fengmen Kisu Asteris. Benar saja, di dalamnya ada sebuah teknik bernama Asteris by Risou Asteris. Orang yang berlatih teknik ini akan merasuki tubuh hewan kecil di malam hari dan menghipnotis orang dewasa. Mereka harus terus menyerap jiwa bayi untuk meningkatkan kekuatannya. Cara untuk mematahkan teknik ini adalah dengan menggunakan jaring ikan tua berusia 20 tahun dan seember air kotor. Dalam beberapa hari berikutnya, aku telah menyiapkan jaring ikan dan air kotor, bersiap siaga.
Namun, Bai Risou tidak pernah muncul lagi. Hingga akhirnya, setelah pemakaman Liao Fan selesai, aku pun memutuskan untuk meninggalkan desa kecil ini. Di perjalanan kembali ke kota, aku menatap matahari terbenam dengan pikiran yang berkecamuk. Tiba-tiba, sebuah pemikiran mengerikan muncul di benakku. Bisa jadi, Bai Risou selama ini diam-diam mengamatiku. Begitu aku pergi, dia pasti akan bertindak lagi. Memikirkan hal itu, aku segera turun dari kendaraan dan berlari kembali ke desa. Setelah mengamati dari kejauhan untuk beberapa saat, aku tiba-tiba menyadari bahwa dari jendela salah satu rumah benar-benar keluar asap hitam. Melihat pemandangan itu, aku langsung mengangkat ember air kotor yang telah kupersiapkan. Dengan sekali dorongan keras, aku mendobrak pintu kayu. Aku melihat makhluk yang sedang menyerap jiwa bayi ternyata adalah seekor burung gagak raksasa. Tanpa sempat berpikir, tanganku yang memegang ember langsung bergerak refleks. Dengan satu lemparan kuat, aku menyiramkan air kotor ke arah burung itu. Gagak besar itu terkena siraman, langsung terjerembab ke tanah dan menjerit kesakitan. Aku pun segera meraih jaring ikan untuk mengakhiri pertarungan. Namun, setelah meraba-raba, aku baru menyadari bahwa aku lupa membawanya. Sementara itu, bola mata burung gagak mulai terbelah, dan ia mengibas-ngibaskan sayapnya dengan liar, menyerang ke arahku. Saat aku merasa bahwa ini adalah akhir hidupku, sebuah sosok yang familiar tiba-tiba muncul dan menangkis serangan itu. Anak bodoh, maafkan paman karena membuatmu menderita. Tunggu sampai aku menghabisi makhluk Bairi ini, baru aku akan menjelaskan semuanya kepadamu. Setelah berkata demikian, Liao Fan dengan kuat mencengkeram paruh gagak raksasa itu. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Bibi Ma, tidak menyangka kita bertemu lagi, bukan?" Begitu suara itu jatuh, tiba-tiba sebilah pisau cukur muncul di tangan Liao Fan. Dalam satu tebasan cepat, ia langsung memenggal kepala gagak raksasa itu. Tubuh dan kepala burung gagak mulai terpisah dan berubah bentuk. Ternyata wajah buruk rupa yang muncul adalah dukun desa, Bibi Ma. Setelah berhasil menyegel jiwa Bibi Ma ke dalam sebuah manik-manik hijau, Liao Fan memintaku untuk segera melaporkannya ke polisi. Jiwanya telah tersegel, ia tidak bisa melarikan diri lagi. Saat polisi tiba di rumah Bibi Ma, mereka menemukan bahwa dia benar-benar tergeletak di lantai dalam keadaan linglung. Wajahnya yang pucat pasi membuatnya tampak sangat menakutkan. Melihat Bibi Ma dibawa pergi oleh polisi, aku akhirnya merasa lega. Ternyata, Liao Fan sudah lama mengetahui bahwa ada Bai Riao, iblis siang hari, yang bersembunyi di desa. Namun, sejak dia mulai menyelidikinya, makhluk itu tidak pernah muncul lagi. Jadi, kali ini dia berpura-pura mati untuk memancing iblis itu keluar. Akhirnya, makhluk yang selama ini meneror desa telah dihancurkan sepenuhnya. Namun, saat kami memberikan kesaksian di kantor polisi, polisi justru tampak sangat marah. Mereka menganggap cerita tentang Bai Riao hanyalah omong kosong. Mereka bahkan berkata bahwa jika kami bisa membantu mereka, jika kami bisa menyelesaikan kasus misterius yang sudah 3 tahun belum terpecahkan, maka dia akan sementara percaya pada cerita Liao Fan tentang Bai Riao. Kejadian aneh ini terjadi di sebuah lokasi konstruksi pada hari pertama pembangunan. Membuat pondasi seakan seperti mengebor batu granit, sangat sulit. Setelah dengan susah payah membuat lubang dan menuangkan semen, masalah lain muncul. Setiap kali semen dituangkan ke dalam lubang, semburan air setinggi lebih dari 10 meter akan menyembur dari dalamnya. Namun, jika tidak ada semen yang dituangkan, lubang itu akan menjadi sangat kering dalam sekejap. Karena pondasi tidak bisa dipasang, pembangunan proyek akhirnya terhenti. Tidak lama kemudian, berita ini menyebar ke seluruh kota. Sudah 3 tahun berlalu, tetapi masalahnya belum terpecahkan. Karena tanah ini akan digunakan untuk membangun kantor kepolisian. Kepala polisi kota, Wu Biao, sangat ingin menyelesaikan masalah ini. Melihat bahwa Liao Fan memiliki keahlian khusus, ia meminta bantuannya. Liao Fan pun dengan senang hati menerima permintaan tersebut. Beberapa hari kemudian, Liao Fan membawaku ke lokasi kejadian. Begitu melihatnya, ia langsung menyadari bahwa tempat ini memiliki formasi geomansi yang disebut punggung kura-kura. Dalam Feng Shui, punggung kura-kura adalah tanah yang membawa keberuntungan. Karena kota tempat proyek ini berada terletak di dekat Sungai Kuning, formasi ini juga dikenal sebagai punggung kura-kura raksasa. Konon, pada zaman dahulu, Raja Yu yang agung menggunakan kura-kura raksasa untuk menekan mata laut dan mencegah banjir. Liao Fan menduga bahwa di bawah lokasi konstruksi ini, terdapat mata laut kuno yang tersegel. Mendengar itu, Wu Biao bertanya dengan penuh kebingungan. Bagaimana mungkin ada mata laut di kota pedalaman? Liao Fan menjelaskan bahwa mata laut tidak hanya ada di lautan. Pada zaman dahulu, ketika Raja Yu mengendalikan banjir Sungai Kuning, ia menggunakan kura-kura raksasa untuk menekan banyak mata laut. Oleh karena itu, di kota-kota yang terletak di sekitar Sungai Kuning, lebih banyak atau lebih sedikit, selalu ada mata laut yang tersembunyi. Dan alasan mengapa lokasi konstruksi ini tidak bisa dibangun adalah karena mereka telah menggali tepat di atas mata laut. Biasanya, di mana ada mata laut, pasti ada naga tanah. Selama naga tanah bisa dijinakkan,
pembangunan bisa dilanjutkan. Wu Biao mendengar ini dan dengan percaya diri berkata bahwa dia yang akan menangkap naga tanah. Mendengar itu, Liao Fan langsung tertawa terbahak-bahak. Ternyata, Wu Biao salah paham. Wu Biao mengira bahwa naga tanah hanyalah cacing raksasa sepanjang 2 meter. Namun, naga tanah yang dimaksud oleh Liao Fan adalah sejenis reptil raksasa yang mirip dengan ular. Panjangnya bisa mencapai lebih dari 70 meter, dan beratnya bisa mencapai 5 ton. Kekuatan naga tanah bahkan mampu dengan mudah menghancurkan sebuah tank lapis baja. Jelas, ini sangat berbeda dari cacing raksasa yang dibayangkan Wu Biao. Wu Biao awalnya sangat terkejut mendengar ini. Namun, kemudian dia mulai meragukan keberadaan naga tanah tersebut. Bagaimana mungkin ada makhluk sebesar itu yang bersembunyi di bawah tanah? Bagaimana mungkin makhluk sebesar itu tidak pernah ditemukan oleh manusia? Liao Fan menjelaskan bahwa tanah di bawah kaki manusia luasnya seperti samudera dan gugusan bintang di langit. Di dalamnya terdapat berbagai jenis makhluk aneh yang belum diketahui. Naga tanah disebut sebagai naga bawah tanah karena sifatnya yang misterius dan sulit dipercaya. Setelah mengetahui ada makhluk mengerikan di bawah tanah, Wu Biao khawatir bahwa jika tidak ditangani dengan baik, ini bisa menimbulkan masalah besar baginya. Dia pun mulai mempertimbangkan untuk menyerah dalam kasus ini. Namun, Liao Fan segera meyakinkannya agar tidak terlalu khawatir. Meskipun naga tanah memiliki tubuh yang sangat besar, selama area sekitar lokasi konstruksi dikunci, tidak akan ada ancaman bagi masyarakat sekitar. Setelah berkata demikian, Liao Fan menyuruhku mengeluarkan selembar jimat dan memberikannya kepada Wu Biao. Dia meminta Wu Biao mengutus orang-orangnya untuk menempelkan jimat ini di seluruh dinding luar lokasi konstruksi. Setelah persiapan selesai, Liao Fan segera mulai menggunakan kompas Feng Shui untuk mencari lokasi naga tanah. Tak lama kemudian, ia menemukan titik yang tepat. Ia menancapkan sebatang bambu di atas sebuah gundukan tanah. Lalu, ia memberi perintah kepada para operator ekskavator untuk mulai menggali dari titik itu. 2 ekskavator mulai bekerja secara bersamaan, dan dengan cepat, ekskavator berhasil menggali lubang sedalam lebih dari 10 meter. Pada saat yang sama, bau amis dan busuk yang menyengat mulai menyebar di udara. Begitu mencium bau itu, Liao Fan langsung tahu bahwa mereka telah menemukan lokasi naga tanah. Dia segera melambaikan tangan, memberi isyarat agar kedua ekskavator segera mundur dari lubang. Beberapa menit kemudian, lumpur berwarna merah tua mulai menyembur dari dasar lubang. Dalam sekejap, lumpur itu memenuhi seluruh lubang yang baru saja digali. Seiring dengan suara gelembung yang muncul dari lumpur, 2 tentakel raksasa perlahan muncul ke permukaan. Melihat pemandangan ini, aku dan Wu Biao membelalakkan mata karena terkejut. Sementara itu, Liao Fan hanya berdiri dengan wajah serius, dengan penuh perhatian mengamati apa yang sedang terjadi di depan matanya. Begitu melihat naga tanah setinggi lebih dari 10 meter berdiri di depan kami, Wu Biao khawatir bahwa makhluk itu akan menyebabkan kerusakan besar. Dengan panik, ia berusaha mengevakuasi warga di sekitar. Namun, Liao Fan meyakinkannya agar tidak perlu khawatir, karena sebelumnya, dia telah meminta Wu Biao untuk menempelkan jimat di dinding luar lokasi, membentuk formasi segel berbentuk setengah lingkaran. Dengan begitu, naga tanah akan tetap terjebak di dalam area yang telah disegel. Mengetahui dirinya terkurung dalam segel, naga tanah menjadi marah. Ia langsung mengamuk dan berlari ke arahku. Namun, Liao Fan dengan tenang mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah naga. Lalu, dia mulai merapalkan mantra. Begitu mantra selesai diucapkan, formasi segel mulai aktif. Dalam sekejap, kilatan petir muncul, dan langsung menyambar tubuh naga tanah. Seketika itu juga, tubuhnya terperangkap di dalam cahaya petir yang menyilaukan. Saat sebuah simbol bertuliskan asteris asteris feng asteris asteris, segel, muncul di dahinya. Dalam hitungan detik, naga tanah terserap masuk ke dalam sebuah bola kuning. Awalnya, Liao Fan berencana untuk menyegel makhluk itu, dan melepaskannya di habitat yang lebih sesuai. Namun, karena naga tanah berusaha menyerang manusia, melanggar hukum alam, ia langsung disapu oleh kekuatan langit dan lenyap. Setelah itu, Liao Fan memberitahu Wu Biao bahwa mereka bisa melanjutkan konstruksi. Setelah cairan merah di dalam lubang mengering, ia juga memperingatkan Wu Biao bahwa selama proses pembangunan, jika mereka menemukan batu besar berbentuk asteris-asteris punggung kura-kura asteris-asteris, jangan sampai dipindahkan. Sebaliknya, batu itu harus dijadikan bagian dari fondasi bangunan. Hanya dengan begitu, Feng Shui di tempat ini akan tetap kuat. Setelah menangani semua ini, Liao Fan bertanya padaku, apakah aku ingin belajar keahliannya. Kali ini, tanpa ragu aku menjawab bahwa aku ingin belajar darinya. Demi meyakinkan orang tuaku, Liao Fan bahkan membuka sebuah salon cukur di kota dan membawaku bekerja bersamanya. Ketika semuanya berjalan dengan lancar dan tertata dengan baik, suatu hari, 3 pria bertampang garang tiba-tiba masuk ke salon. Salah satu dari mereka, seorang preman bernama Long Peng, berjalan ke meja kasir. Dengan kasar, ia menggebrak meja dengan kedua tangannya. Kemudian, dengan nada mengancam, ia berkata bahwa ia ingin mencukur rambut.
Mendengar itu, Liao Fan tetap tenang. Ia hanya bertanya dengan tenang. Potongan seperti apa yang kau inginkan? Pria itu menunjuk ke kepalanya dan berkata, potong abis di sisi ini. Dan biarkan sisi lainnya tetap utuh.